Alhamdulillahilladzi hadana lidinil qayyim wahdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Ingkang satuhu dahat kinurmatan Bapak Dr. Ridwan MPD, Ketua PDM Kota Surabaya, lan sedaya pimpinan daerah ingkang rawuh dan hadir, Ibu Pimpinan Daerah Aisyah Kota Surabaya, dan tentu juga dengan seluruh pimpinan yang hadir, Bapak Ketua Ikatan Alumni Umroh dan Haji Muhammadiyah Kota Surabaya, Pak Mariono, dan teman-teman alumni Haji Umroh Bimbingan Haji Muhammadiyah Kota Surabaya, Bapak Ibu pimpinan amal usaha se-Kota Surabaya. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua bertemu. Panjenengan lan kula dipun paringi sehat lan sempat hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan yang hadir dengan niat ikhlas Allah catat sebagai amal yang soleh. Amin. Kalau mendengar amal soleh kok kayaknya kurang kompak dan kurang greget. Yang aminnya mantap, mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah yang berkah. Amin. Yang aminnya mantap, semoga Allah panjangkan umur yang berkah. Segera lunas semua hutang-hutangnya. Nggak tambah banter tahun ini. Yang sudah lunas hutangnya, mudah-mudahan segera diberi hutangan lagi. Saya berdoa mudah-mudahan yang hadir ini dengan niat yang ikhlas dari rumah, Allah karuniakan keberkahan dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang sedang belajar segera selesai dan lulus, yang sudah selesai dan lulus segera dapat pekerjaan, yang sudah dapat pekerjaan segera dapat jodoh, yang sudah dapat jodoh dan belum punya putra, saya berdoa semoga segera mendapatkan momongan. Yang sudah dapat momongan nunggu lama segera dapat menantu. Yang sudah pengen cucu segera oleh Allah diberikan cucu. Dan yang paling penting ingkang sampun kagungan garwa enggal pikantuk garwa malih. Niki bapak-bapak mboten wani amin sebab ada ibu-ibu Aisyah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nyuwun sewu gandeng pranata adicara kala wanggenipun paring pengantar ngagem pantun tarik-tarik dipun wales pantun pikantuk napa mboten? Ketoke pun siap niki. Padang lampune pengajian bareng. Ketok niki. Pancen pembawa acarane jas karo wonge ya ireng. Cocok mboten, Pak? Kula mboten ngapusi lho niku, Pak.
Pun nyun sewu niki ditambani sakniki. Isi kapuk arane kelenteng. Masih sepuh nanging tetep ganteng. Wah. Khusus kagem pembawa acaranipun. Hari bulan Bapak luar biasa, jamaah warga persyarikatan ini Pak AR ngendika bermuhammadiyah itu hendaknya bergembira sebab Allah amanahkan beban berat kepada kita warga persyarikatan untuk menghantarkan semua anggota persyarikatan ini menuju pintu gerbang surga Jannatun Naim. Di dalam pembukaan muqaddimah anggaran dasar tertuliskan Bapak Ibu, dituliskan bahwa mudah-mudahan dengan persyarikatan Muhammadiyah ini mampu menghantarkan anggotanya ke depan pintu gerbang surga Jannatun Naim. Nah, ini beban dari Pak Ridwan PDM PDA berat Pak, menghantarkan ke depan pintu gerbang surga Jannatun Naim. Maka bisa dipahami seberat apapun Pak Ridwan di Jogja tadi berbisik Bapak Ibu. Di Jogja luar biasa Pak. Tadi atau kemarin sedang susur sungai. Apa namanya? Napa Pak? Nggih, niku kula malah mboten ngertos niku. Masya Allah. Ingat bahwa ternyata ada amanah untuk menghantarkan warga persyarikatan di kota Surabaya menuju pintu gerbang. Tidak ringan. Beliau rela meninggalkan semua agenda di Yogyakarta, masih meniko acara Muhammadiyah, tetapi ini mendapatkan perhatian dalam rangka Bapak Ibu kelak kita reuni di surga Allah Subhanahu wa taala. Pak Ridwan kondur tadi meskipun ya tentu perjalanan yang cukup melelahkan, alhamdulillah berkenan hadir dan membersamai kita semua. Itulah watak dasar dari wong Muhammadiyah itu, kalau sudah iya maka tanggung jawab isinya. Kalau fasilitasnya mboten sepiro ning sing dawa tanggung jawabnya. Sepanjang perjalanan di Muhammadiyah itu kalau jadi ketua PWM, PDM kan tidak ada gajinya, betul Pak nggih? Pak Ridwan gajinya berapa ini? Enggak ada, tidak ada gajinya. Sadar betul bahwa ini menjadi amanah sekaligus tanggung jawab. Maka Bapak Ibu sekalian, betul yang disampaikan, nikmat kita Allah karuniakan berupa hidayah atas Islam dan iman, tapi kita lengkapi nikmat itu kita semua bertemu dengan Muhammadiyah dan bertemu dengan Aisyah. Pun sakniki supados anget kula ajeng nyuwun Bapak Ibu mangke dijawab sing bapak-bapak cekap menjawab dengan pancene wong Muhammadiyah. Pancene niku napa nek Jawa mriki? Napa? Tenane. Oh. Pancene wong Muhammadiyah. Lah niku mengke nek sampun terus ibu-ibu Aisyah sing mriki juga. Pancene wong Aisyah gitu. Nek bapak-bapak pancene wong Muhammadiyah gitu nggih. Nah, yuk. Diawali dari bareng-bareng dulu. Pancene wong Muhammadiyah. 1 2 3. Iki kok siji slendro siji pelo. Jebul sing pelo karo slendro sing abani. Pancene wong Muhammadiyah. 1 2 3. Pancene
ati ikhlas tur amanah pancene pancen. Oke, terus sekarang pancene Aisyah. Pancene wong Aisyah. 1, 2, 3. Akeh ngamal ora wegah. Bapak-bapak, yuk. Ayo bapak-bapak, pancene mesti jujur sregep ngibadah, mesti jujur. Ayo ibu-ibu, pancene rajin ngaji sregep sedekah. Bapak yuk, pancene berkemajuan lan wasatiyah. Ya ibu-ibu, tiang negara men ora bubrah. Lagi bapak-bapak, pancene ora sombong tur lembah mana. Iya ibu-ibu, boten besengut nanging sumringah. Sareng-sareng setunggal kali 3. Pancene wong Muhammad. Lho kene Aisyah, kene Muhammadiyah dadine. Bareng-bareng wong Muhammadiyah nggih, Bu. 1, 2, 3. Pancene ati ikhlas tur amanah pancen. Yo pancene sareng-sareng, pancene Muhammadiyah. Akeh ngamalan ora wegah pancene. Oh nggih, sakniki pancene Muhammadiyah sedaya. Setunggal kali 3. Pancene mesti jujur sregep nyi. Ya pancene wong Muhammad ya rajin ngaji sregep ya pancene berkemajuan lan wasatiyah. Satu lagi, pancene tiang negara men ora bubrah. Terakhir, pancene wong Muhammad. Iya, orang besengut nanging sumringah. Ya, terakhir lagi. Masih terakhir lagi. Sama-sama. 1, 2, 3. Pancene gayo swarga kanthi jamaah. Sareng-sareng. Gayo swarga. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita Bapak Ibu Muhammadiyah. Ya memang bermuhammadiyah itu berat-berat, enteng tapi berat. Pramila gumantung kula panjenengan sedaya. Insyaallah kanthi berjamaah tujuan dari persyarikatan kula panjenengan sedaya akan dihantarkan ke pintu gerbang surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu nyuwun pangapunten kula sok-sok ngadeg ngoten nggih. Nggih. Nah,
Orang itu kalau sudah menyatakan diri bermuhammadiyah atau beraisyah, konsekuensi ini pun ada 3. Ada berapa Bapak Ibu? 3. Orang itu nek bismillah aku nang Muhammadiyah nang Aisyah, konsekuensinya 3. Yang pertama, mengokohkan iman. Yang kedua, meluruskan peribadatan. Yang ketiga, mengoptimalkan amal soleh dalam perbuatan. Setunggal kali 3. Shadaqallahul azim. Niki pinten? Bapak Ibu, ada berapa tadi? 3. Alhamdulillah. Yang pertama, mengokohkan iman. Kedua, meluruskan peribadatan. Yang ketiga, mengoptimalkan amal soleh dalam perbuatan. Komitmen nyun sewu. Kalau di sini pemimpin, kita semua adalah pemimpin, maka kula panjenengan sedaya betul sebagai warga persyarikatan 3 hal ini yang harus menjadi tanggung jawab secara pribadi dan jamaah. Setiap pemimpin klebet kula panjenengan, Kanjeng Nabi ngendika kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban. Nyuwun sewu, maka 3 hal ini yang harus kita jaga. Kuatkan dan kokohkan iman, luruskan peribadatan, optimalkan amal soleh dalam perbuatan. Bapak Ibu, yang pertama, kokohkan iman. Alhamdulillah, ini mau ceramah, besok jadi kader Aisyah. Ibu dan Bapak, Muhammadiyah dikenal sejak berdiri Kiai Dahlan menggagas, dan beliau rela betul-betul menegakkan akidah Islam yang bersih dan salimah. Kekuatan akidah yang bersih dan lurus inilah yang menjadikan Muhammadiyah tetap menyemai ikhlas hati. Karena la raziqa illallah, bagi kita semua yakin tidak ada yang akan keliru dalam pembagian rezeki. Masing-masing sudah ditetapkan Allah, maka tugas kita adalah mengikhlaskan, menjemput rezekinya Allah dengan segala keikhlasan. Leres napa mboten Ibu? Bapak Ibu, garwa kula panjenengan sampun tinitah, sudah ditetapkan Allah. Rezeki kita apapun bentuknya sudah ditetapkan Allah. Maka tinggal kita menjemput dengan dasar ikhlas. Kuatnya akidah inilah yang akan menjadikan tidak ada sesuatu yang kita takuti, tidak ada sesuatu yang kita khawatirkan hidup di dunia ini, karena semuanya sudah Allah siapkan. Pun ibu-ibu boten sah khawatir, insya Allah rezeki selama kita hidup sudah dijamin dening Allah lewat suami dan keluarga atau lewat jalan yang lain. Nek keporo kurang niku mesti sedaya kurang. Leres napa mboten? Iya. Enggak ada kok orang kemudian wong sing keluargane orang nomor 1 jadi presiden men tetep pengen jadi presiden malih. Bahkan nek perlu digolekke pekerjaan keluar, nah ya ndak apa-apa, itu jenenge sifat manusiawi begitu itu. Itulah sifat manusiawi. Rakus Pak nggih? Nyuwun sewu kula mboten ngolok-olok niku. Tetapi itulah manusia. Maka nyuwun sewu Bapak Ibu, kitalah yang kemudian bisa mengendalikan. Dan insya Allah, Allah sudah memberikan jatah rezeki itu. Kenapa? Karena dengan keyakinan
keikhlasan kula panjenengan sedaya, buah dari akidah yang kuat inilah yang akan menuntun kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang bersih. Kedua, Bapak Ibu, akidah yang lurus menjadikan hidup kita semuanya betul-betul hidup yang berani, as-saja'ah, hidup yang tidak pernah rasa takut dan khawatir masa depan kita. Maka dalam Islam kula panjenengan ngertos estu apa yang namanya roja, berharap kepada Allah dan yakin kita akan mendapatkan bimbingan saking Gusti Allah. Ini adalah kuatnya akidah. Bapak Ibu, kenapa Nabi Ibrahim tidak takut ketika harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar? Pada akhirnya kemudian Ibrahim ditangkap, dibakar di alun-alun, tetapi keyakinan Nabi Ibrahimlah yang kemudian memberikan keselamatan, sehingga Allah menitahkan kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ibrahim adalah contoh orang yang mempertahankan dan meyakini bahwa kepercayaan, keyakinan kepada Allah akan menjadi bimbingan hidupnya. Persoalannya, nyuwun sewu Bapak Ibu, apakah kita sudah siap seperti Ibrahim? Berusaha menjadi Ibrahim. Bapak Ibu, Nabi Musa alaihi salam menghadapi Fir'aun. Nyuwun sewu, Fir'aun itu kalau sekarang ya podo kalih larang tentang wong penguasa luar biasa. Nyuwun sewu, ini kekuasaannya luar biasa sampai dia mengatakan menentukan hidup dan matinya seseorang. Itu Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam, modal yang dimilikinya adalah akidah yang kuat, yang Allah tanamkan dalam hati Nabi Musa, sehingga Nabi Musa punya kemampuan. Nabi Musa dipun bimbing oleh Allah. Nabi Musa punya keberanian menghadapi Fir'aun yang sedemikian rupa, tetapi pada akhirnya Allah memberikan bimbingan itu, menyelamatkan Nabi Musa dan umatnya dari kezaliman sang Fir'aun. Bapak Ibu, siapkah kita menjadi Ibrahim dan siapkah kita menjadi Nabi Musa? Nah, niki kok rada ragu-ragu kabeh. Iki engko nek menghadapi Fir'aun iki resikone jabatanku lengser ya. Lah ini jabatan, kita ini nyawa Bapak Ibu. Nabi Ibrahim ini nyawa. Nabi Musa juga dipertaruhkan nyawa. Tetapi beliau berdua yakin betul bahwa akidahlah yang menjadikan beliau berani dan yakin akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, oke lah, itu para nabi, para sahabat. Kula panjenengan kenal dan tahu persis siapa Bilal bin Rabah. Kita tahu siapa Yasir. Kita tahu siapa itu Dzinnirah, keluarga sekaligus sahabat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun sewu. Mereka semuanya adalah orang-orang yang kuat akidahnya ketika menghadapi siksaan fisik. Abu Bakar melalui tangan beliau menyelamatkan, dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala Bilal diangkat Bapak Ibu menjadi orang yang dijamin salah satunya masuk surga. Bapak Ibu, terumpah Bilal terdengar berjalan di surga. Kira-kira sendal kula panjenengan dumugi pundi sakniki? Bilal menjadi orang yang dijamin masuk surga itu karena akidahnya yang kuat dan lurus, yakin betul bahwa inilah yang harus dipertahankan. Itulah dampak dan efek dari akidah Bapak Ibu sekalian. Kenapa Dzinnirah ketika harus buta mata sebelah disusul dengan mata yang kedua, tetapi
ia terus saja memperjuangkan keesaan Allah Subhanahu wa taala di depan para penguasanya. Kita tahu siapa Masyitoh, bukan nabi, tetapi juga bukan seorang laki-laki. Masyitoh mempertahankan akidah meskipun harus nyawa dirinya, nyawa keluarganya, termasuk anaknya yang masih bayi harus rela, tetapi tercium baunya di surga dengan aroma yang mewangi. Bapak Ibu, kira-kira kalau sekarang dihadapkan kepada kita, pilihan ini pada akhirnya adalah surga, karena kita harus mempertahankan akidah. Itulah yang harus terus kita upayakan. Kenapa? Kiai Dahlan dalam penelusurannya, Bapak Ibu nyuwun sewu, dalam soal akidah ini Kiai Dahlan tidak banyak mengungkapkan dalam karyanya. Muridnya jarang menuliskan bagaimana akidah Kiai Dahlan, ikut kalam atau ikut aliran mana. Maka Kiai Dahlan itu dalam soal akidah merujuk langsung kepada bagaimana akidah para nabi, bagaimana akidah yang digambarkan dalam Al-Quran dengan nasihat beliau. Wahai Dahlan, perjuanganmu ke depan kematian adalah sesuatu yang misteri, dan menjadi lebih berat lagi ketika engkau setelah kematian akan menghadapi hisab, pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apakah akidahmu bersih ataukah akidahmu bengkok? Bapak Ibu, itu Kiai Dahlan. Dan alhamdulillah kita bisa merasakan buah dari akidah Kiai Dahlan yang lurus dan bersih ini. Amal usahanya berkembang sampai dengan saat ini, dan alhamdulillah termasuk SMA Muhammadiyah 2 Tower ini bagian dari keikhlasan Kiai Dahlan dalam rangka menerjemahkan Islam supaya hadir menjadi solusi untuk masyarakat Surabaya. Luar biasa. Ada Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah terjemahan Islam agar masyarakat Surabaya betul-betul menjadi masyarakat yang berpendidikan. Ini buah dari akidah, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, luruskan ibadah. Meluruskan ibadah. Kiai Dahlan terkenal dengan orang yang luar biasa mengangkat dan menjunjung sami'na wa ata'na dalam soal ini. Maka memang bagi Muhammadiyah memakmurkan masjid, menjadikan masjid sebagai titik kisar dakwah dan perjuangan itu tidak boleh kendu. Terima kasih tadi Pak Maryono subuh cerita kalau subuhnya di masjid sudah Ahad pagi, setelah subuh yang hadir 3.000 ya Pak ya? Oh 300, cita-citanya 3.000 maksudnya gitu. Alhamdulillah, siapa tahu. Tetapi kadang-kadang tidak mudah Bapak Ibu. Soal sholat ini kata Imam Ghazali justru yang paling ringan ditinggalkan. Alasan yang paling pokok adalah repot. Repote dadi pedagang, sholat esok. Repote dadi pedagang, sholate sok kadang. Apa maneh dagangane laris, durung sholat ngakune. Niku pedagang pundi? Oh, pedagang Jogja nggih. Untung sing wong Yojo nang kene mung kula dhewe. Awas nginting nek ten Yojo nggih. Bapak, repot memang. Jadi pengakuan jujur pedagang Jogja nggih. Nek laris pedagang repot. Guru repot mboten Bapak Ibu? Repot, apalagi sekarang sekolahnya tidak mudah untuk cari murid. Maka repot.
kepala sekolah mumet lagi. Tapi sekolah Muhammadiyah insya Allah teologi Al-Ma'unnya menjadikan lebih survive. Sekolah-sekolah Muhammadiyah berkurang tidak apa-apa. Bismillah, memang tanggung jawab Muhammadiyah untuk mencerdaskan anak bangsa. Tidak usah khawatir, Allah akan siapkan murid-muridnya. Ini nggih niku repot, Pak. Repote dadi Pak Guru digugu lan repot ta? Sanajan repot asmanipun guru midhanget azan ditinggal. Masya Allah. Nek sing niki guru pundi? Sak karepe jenengan pokoke ngono lah. Insyaallah. Nggih, ya skala jumlah niki kula Pak PDM. Pun guru ya repot, pedagang nggih repot. Sinten malih? Pejabat. Pimpinan. Oh nggih, pimpinan Muhammadiyah niku pejabat Muhammadiyah dilagokke. Mboten wedi. Nyuwun sewu enten sing rawuh Pak Lurah barang niki. Pak Camat, Pak RT niku pejabat. Repote dadi pejabat mikirke nasibe. Sae to nggih. Sanajan repot asmanipun pejabat midhanget azan ditinggal. Astagfirullahaladzim. Nek wong yojo mboten kento nek ngoten niku mboten wani. Ditinggal napa malah? Paling mboten nek wong yojo niku nek jawab rapat. Nek wong Jawa Timur berarti niki pejabat pundi? Ayo. Pejabat. Masya Allah. Lah niku repote pancen ngoten niku. Pedagang repot, guru repot, pejabat repot. Ustadz repot mboten? Nggih dilagokke. Siap-siap balas dendam iki kita. Repote dadi Pak Ustadz mikirke nasibe. Oh, lah leres nggih? Sanajan repot jenengane Ustadz salate ora tau matur nuwun nggih. Lho niki bapak-bapak kok besengut niki. Terutama Pak Jono pembawa acara. Nyuwun sewu. Lho Ustadz niku mboten nate nang Muhammadiyah kok Ustadz gaweane telat salat rasah diundang. Bu, nggih. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang punya integritas, penanda pertama mukmin adalah salat berjamaah kok tidak terjaga? Pasti urusan dengan Allah saja tidak terjaga, urusan pribadinya pasti akan dikalahkan, urusan organisasi pasti akan dinomor sekiankan. Tetapi kalau urusan dengan Allah nomor satu, insya Allah dalam mengemban amanah dia akan sungguh-sungguh tahu persis dia akan bertanggung jawab dan berhadapan dengan siapa. Maka salah satu dari Bapak Ibu, banyak contoh para pemimpin persyarikatan kita ini, kita patut bangga dan kita bersyukur betul pemimpin-pemimpin kita faham. Di Muhammadiyah itu bukan merasa dirinya menjadi pejabat, tetapi menjadi pelayan umat. Ya, mestinya seperti itu. Pak Ridwan tahu persis tanggung jawabnya kepada Allah. Maka apapun, bismillah. Kata tadi beliau ngendiko, wong yang memberi instruksi kok malah tidak hadir, lalu keroyo-royo pulang duluan, yang mestinya beliau bisa berlibur di Yogyakarta, tapi beliau pulang duluan. Untuk ini khusus Bapak Ibu kita beri aplaus beliau. Ya, iya,
Ini contoh. Allah dene, oh ini tanggung jawab Bapak Ibu. Leres. Maka bagi warga Muhammadiyah ngendikanipun Pak Busro Muqaddas, pantang orang Muhammadiyah siang hari kok tidur nyenyak. Bagi warga persyarikatan apalagi pimpinan di siang hari ia gunakan sekuat tenaga memikirkan umat, memikirkan jamaah dan berpikir organisasi. Itu bentuk komitmen sebagai pemimpin Muhammadiyah. Maka jarang sekali Bapak Ibu pimpinan Muhammadiyah kok siang hari leha-leha di rumah, tidur-tidur di rumah, leyeh-leyeh di rumah kok siang hari. Eman menjadi sangat berharga waktu siang hari bagi para pimpinan Muhammadiyah untuk sekedar tidur. Istirahat harus dan boleh, tetapi kalau istirahat terus maka saatnya harus diistirahatkan. Loh, leres nama mboten? Loh, diundang rapat istirahat, pas ono kegiatan saatnya lah ya memang Muhammadiyah itu hanya bisa disambi-sambi. Coba Bapak Ibu, Muhammadiyah itu menurut Pak AR cukup disambi. Disambi itu bahasa ininya apa di sini Pak? Disambi sama ya? Iya, bermuhammadiyah itu disambi dalam memikirkannya. Disambi nopo? Mangsa kelingan Muhammad. Loh, mangsa nyambi mikir ae siapa? Bekerja nyambi mikir Muhammadiyah. Ibu-ibu terima gaji nyambi mikir iya. Itu sudah oke, nggo iuran ae sia, nggo iuran proposal telu numpuk. Itu sudah dibagi-bagi, maka belum terima gaji. Sesungguhnya ibu-ibu ini sudah pening, uangnya sudah habis duluan. Bapak, mari kita sadari, begitulah ibu-ibu, Aisyah terutama. Maka memang betul Pak Busro, saya pahami nasihat beliau, Mas, tidur siang itu barang yang istimewa dan berharga bagi warga persyarikatan. Selama ada kesempatan, tidak pas rapat dan tidak ada pas kegiatan, tidur siang itu dinikmati, karena itu barang langka, luar biasa, dinikmati. Ini yojo keterusan golek barang langka terus. Bapak Ibu, ya ini peribadatan. Maka bagaimana kula panjenengan tema pemimpin dalam perspektif Islam, wabil khusus perspektif Muhammadiyah, ingkang kalawa tiga secara umum, kuatkan iman, luruskan peribadatan, optimalkan amal soleh dalam perbuatan yang harus kita tanamkan. Tambahannya sebagai warga persyarikatan Bapak Ibu, ibadah bagi kita semua faham, tidak ada bedanya ibadah khusus maupun ibadah yang umum. Bagi kita warga persyarikatan wajibnya sama, menegakkan sholat jamaah dengan bagaimana mengurus sebuah universitas, rumah sakit, dan sekolah. Karena dua-duanya diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Persis seperti perintah Allah kepada kita semua jujur, maka larangan yang kita jauhi, berbohong, harus kita upayakan. Ketika Allah perintahkan kepada kita supaya kita lembah manah, andap asar, maka kemudian kita jauhi sifat sombong dan angkuh diri. Itulah warga persyarikatan. Sama. Tidak boleh kemudian orangnya jujur tapi senengane korup. Iya, saya jujur bahwa saya korupsi, ternyata jujurnya adalah pengakuan korup. Wonten mboten sing ngoten niku? Banyak. Contohnya nggih enten. Disebutke. Bapak Ibu, Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk kita lomo, berderma, suka memberi. Tapi di sisi lain Allah Rasulnya memerintahkan kita atau melarang kita untuk kita bersikap bakhil. Sama kuatnya. Maka kemudian ibadah khusus bagi Muhammadiyah sama harus kita tegakkan seiring dengan ibadah umumnya. Soal prioritas betul. Nah, ketika azan kita dahulukan sholat, tetapi berpikir bagaimana umat maju, umat pinter,
harus menjadi kewajiban yang sama ketika kita harus berpikir bagaimana menegakkan dan memakmurkan masjid. Maka Bapak Ibu, alhamdulillah sekali, selamat PDM Surabaya yang punya luar biasa amal usahanya, lapangan dakwahnya, mulai dari TK, ibu-ibu Aisyah, bapak-bapak dan ibu-ibu punya UM, Universitas Muhammadiyah. Ini adalah ibadah umum yang harus kita jaga, kita lestarikan. Maka dalam hal ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bentuk dari bagaimana kita sebagai seorang pemimpin bermuhammadiyah, maka kemudian harus kita terapkan dalam kehidupan. Bahasa Pak Jindar Tamimi, Islam harus diteladankan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan Islam sebagai teori, tapi Islam adalah menjadi bagian perbuatan kita, baik yang dikhususkan oleh Allah maupun ibadah yang kita semua diserahkan bagaimana pelaksanaannya. Bapak Ibu, maka bagi warga Muhammad itu cetok cirine wong Muhammad ya ati ikhlas tur akeh amal ora apa nih kau? Ora wegah. Wegah bahasane mriki napa, Pak? Malas ya, ora wegah itu malas. Akeh amal ora wegah tawakalan. Iya kono, jawabannya beda. Tawakalan iya, hasbunallah leres, nikmal maula iya, hasbunallah kil nikmal maula. Saya ulang, cirine wong Muhammad ya ati ikhlas tur akeh amal ora sama-sama tawakal salat iku iya kono-kono tiang agama, kono kewajibane, kono kebiasaane lah pundi. Salat iku sekarang jawab kewajibane gitu nggih? 1 2 3. Salat iku kewajibane. Poso iku kewajibane. Iya, zakat iku kewajibane. Tindak haji sriwing-sriwing ana le jawab yo nek duwe. Ya. Loh, Ibu, betul, itu betul, jawaban tidak salah. Sebab nyuwun sewu, orang itu ono sing sempat tur sehat, tetapi orang ndang mangkat. Enten mboten? Sebab orang duwe orang duweni iya, sehat sempat duwe ragat ya ora mangkat. Enten mboten? Ada enggak? Pagi ini hadir enggak? Hadir, Pak. Kerudungnya sing warnane napa? Oh, enggak ada yang hadir di sini. Jadi semua itu kewajiban. Maka bagi warga persyarikatan sama semangatnya ketika kita harus menunaikan, menjalankan ibadah yang lain. Maka monggo dijawab, sandangannya wong Muhammadiyah. Napa sandangane, pakaian orang Muhammadiyah. Jujur iku sandangan. 1 2 3. Jujur iku andap asor sandang iya tepos liro sandang andum lomo
sandang iya pengajian seneng iya as-sodaqah seneng ngamal soleh senengane silaturahmi yuk hasbunallah Pak hasbunallah wa ni'mal iya ni'mal maula wa ni'man leres hasbunallah wakil ni'mal maula kewajiban empun sandangan empun senengan empun sakniki dijawab angapusi senengane mboten niki nek ten mriki kebiasaane napa ngapusi niku kebiasaane napa mboten maka dijawab pantangane angapusi dados luweh warga Muhammad angsal mboten ngapusi sithik man angsal mboten yakin mboten nate ngapusi beltut sithik-sithik ning sakniki pun mboten insyaallah pun monggo angapusi betul anggrenengi mohon maaf ngrenengi pantangane belum pernah ngrenengi babar belas nggih Masya Allah luar biasa ibu-ibu padahal yang seneng sekali ngrenengi kan bapak-bapak ya bapak atau bapak ya nek ngapusi yang seneng pun siji-siji kalau begitu oke semua pantangan 1, 2, 3 angapusi pantang anggrenengi pantang iri dengki pantangan util medit loh Masya Allah nang Muhammadiyah kok util randekon ini ngenten mboten Pak ada nggak Bapak Ibu yang util tetap ada Bu ada nggak yang util banyak coba Bu sebutkan yang pecisnya warna apa ungu oh nggak ada alhamdulillah Pak jadi nggak ada yang ungu di sini util nah ini util ini pantangan sekarang berikutnya selain pantangan nyuwun sewu nesu iku ora tahu nesu ibu-ibu iki padahal sing nesu niku ra ibu napa bapak Pak nggih pun ngalah nggih Pak nggih nek nesu gawean ibu-ibu ibu-ibu pancen mboten remen kok nesu niku nyuwun sewu sirian kala kemawon kadang loh karena manusia itu diberi bekal oleh Allah marah maka wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas marah itu dikelola nesu itu dimanage supaya sehat nesu yang hebat marah yang dikelola dengan bagus tepat menjadikan kita sehat salah satu contohnya marah itu cukup 12 kali Bapak Ibu berapa kali? 12 kali supaya sehat cara menghitungnya dan cara marahnya Januari, Februari, Maret sampai sekarang bulan apa ini Bapak Ibu? Iya sudah berapa kali marah Ibu? jujur loh ya nggih alhamdulillah ada yang baru sekali berarti kurang 11 kali sisakan nanti di akhir tahun Bapak Ibu monggo marah nesu itu sirian nesu iku siri mutung iku siri prengat-prengut siri
anjegadul. Oh, jekaprut ya. Tahu jegadul? Jekaprut itu mukanya masem terus itu loh. Apa itu di sini? Merengut ya. Oke. Prengat prengut siri. Nah, ditutupnya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab mlebu swarga. Siriane pandongane. Apa Bapak Ibu? Ya, pandongane. Saking nesu, mutung, prengat prengut, terus jekaprut niku padha niku nggih. Nah. Niku wau siriane. Lalu ditutup dengan mlebu swarga ampun ngantos dadi sirian ning pandongane. Mlebu swarga pandongane adoh neraka. Lho ya adoh neraka berarti ndonga supaya diterjauhkan dari neraka. Lho leres apa mboten? Mlebu swarga pandongane adoh neraka anak soleh. Terakhir khusus bapak-bapak, tambah garwa. Nek ngeten iki kula mengke ora iso bali, Pak. Pertanyaan niku saire klentu, Bu. Salah sairnya, mau tambah garwa. Lho bapak-bapak remen, ibu-ibu senep nek ngoten niku, Pak. Nah, yang betul sairnya ya. Setunggal mlebu swarga, adoh neraka, terus anak soleh yang terakhir bondo sinten sing nambahi tambah garwa wau. Baleni Bapak Ibu, mlebu swarga pando adoh neraka pando anak soleh pando lunas utang pun mboten nesu mulai Bu. Padahal syair bondo berkah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini cerminan luruskan peribadatan. Bagi warga Persyarikatan Muhammadiyah kula panjenengan sedaya tidak ada bedanya bagaimana menegakkan sholat 5 waktu sehari dengan bagaimana kita mengelola amal usaha. Bagaimana gula wentah lari-lari di TK sampai dengan nanti dewasa, sama wajibnya, sama hukumnya kita kemudian menjalankan ibadah yang 5 itu. Maka Bapak Ibu, dalam Muhammadiyah ibadah itu dimaknai al-ibadatu hiya at-taqarrubu ilallahi bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi wa amila ma adzina bi syari'. Bapak Ibu, itulah ibadah dalam persyarikatan kita. Monggo, mari kita ulang sekali lagi. 1 2 3. Alhamdulillah. Shadaqallahul. Al-ibadatu hiya at-taqarrubu ilallah. Ibadah itu maknanya upaya kita semua mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun upaya pendekatan kita itu kita maknai sebagai ibadah. Caranipun wonten 3, bimtitsali awamirihi, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah. Wajtinabi nawahihi, juga menjauhi seluruh larangan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Wa amila ma adzina bi syari', sekaligus kita semua menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya izinkan. Wa hiya nau'ani khassah wa ammah. Ibadah itu menurut Muhammadiyah wonten ingkang kategorinya khusus, tapi ada kategori yang lain yaitu ibadah umum. Bapak Ibu, dua-duanya tidak dirincikan,
harus diperhatikan yang mana kecuali skala prioritas. Menawi sampun ditimbali adzan, sudah terdengar adzan, maka yang pertama harus kita prioritaskan adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi warga persyarikatan itu, mari makmurkan masjid-masjid di sekitar kita agar masjid kita tidak dimakmurkan oleh orang lain. Sering sekali Bapak Ibu di beberapa tempat wakaf nazirnya untuk Muhammadiyah, SK takmirnya dari pimpinan ranting atau cabang setempat, tetapi begitu manhaj pemahaman agamanya berbeda, kadang-kadang kemudian kita kurang kuat. Pada akhirnya ya baiknya saking apike persyarikatan dan warga Muhammadiyah, akhirnya amal usaha ini dilepaskan menjadi milik orang lain. Boleh ya, yang sudah, yang belum mestinya kita upayakan sebagai pelanggeng amal soleh atau komitmen yang ketiga, yaitu optimalkan amal soleh dalam perbuatan. Bapak Ibu, Muhammadiyah itu senang sekali beramal soleh, tetapi tidak cukup amal soleh yang dikerjakan secara individual. Maka persyarikatan ini remen estu menegakkan amal sosial, amal jariah yang sifatnya untuk kebaikan orang banyak. Ini sangat disenangi oleh persyarikatan kita. Maka Muhammadiyah itu sukanya membantu ta'awun, mendirikan amal usaha untuk kebaikan umat kemanusiaan. Maka Bapak Ibu, ketika Turki kemarin gempa, Muhammadiyah mengirimkan MTMC membawa rumah sakit berjalan, rumah sakit yang bisa dipindah-pindahkan kemana-mana seharga tidak kurang dari 4 miliar. Lalu kemudian selesai, pemerintah Turki meminta supaya rumah sakit ditinggal. Muhammadiyah dengan lego dan bismillah untuk kemanusiaan, rumah sakitnya ditinggal dalam rangka kemanusiaan. Amal-amal yang seperti inilah yang disukai oleh Muhammadiyah. Terlebih lagi Bapak Ibu, cirinya ketika Muhammadiyah itu beramal biasanya dilembagakan. Maksudnya dilembagakan agar amal ini menjadi jariah, supaya berkesinambungan. Maka kemudian Bapak Ibu, kalau kemudian gedung SMA Muhammadiyah 2 Tower ini, siapapun yang mendirikan pertama kali, dia akan mendapatkan investasi kebaikan dari Allah. Tetapi kalau kemudian SMA Muhammadiyah 2 berhenti operasi, selesai sudah. Kewajiban kita, kewajiban Bapak Kepala Sekolah, seluruh guru, pimpinan daerah Aisyah Muhammadiyah bersatu padu untuk terus menjadikan amal usaha ini berkelanjutan dalam bentuk kelembagaan, sehingga menjadi lebih panjang umur dari amal soleh itu. Maka Bapak Ibu, khusus ini yang harus kita berikan ucapan selamat adalah pimpinan daerah Aisyah. Kenapa? Karena amal usaha yang paling banyak mendatangkan investasi akhirat adalah TK Aba. Tepuk tangan untuk Ibu-ibu Aisyah. Investasi amal usaha yang paling banyak pahalanya Aisyah. Kenapa Bapak Ibu? Saya punya keyakinan bahwa kita Bapak-bapak sampai saat ini hafal, ngerti doa mau makan ketika kita sekolah di TK. Kita hafal doa untuk kedua orang tua juga asalnya dari TK. Kita hafal tahu doa mau tidur, bangun tidur juga dari TK. Kita hafal doa mau pergi juga dari TK Aba. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita yang dulu lulusan TK Aba ini mengamalkan itu, kemudian membelajarkan kepada anak-anak kita, berapa pahala yang akan didapatkan oleh TK Aba? Luar biasa. Sementara kita Bapak-bapak, memang Universitas Muhammadiyah yang wakil rektornya hadir di sini.
Yang Bapak Wakil Rektornya juga rawuh ke sini sekaligus jadi ketua PDM Bapak Ibu. Investasinya sangat sedikit karena dari TK, SD, SMP, SMA sudah ngerti semua. Yang diajarkan sedikit. Nek ilmu ya ilmunya guru matematika tok til. Lah nang TK ilmu sejagat abuh diajarkan. Betul betul Ibu-ibu? Leres nggih? Jadi Bapak-bapak mohon maaf. Besok kira-kira yang akan masuk surga pertama Aisyah apa Muhammadiyah ini? Ngalah Pak, sabar. Ibu-ibu, saya yakin memang ibulah yang nanti akan berhak untuk masuk surga pertama kali. Ketika malaikat Ridwan membuka pintu, maka rombongan Aisyah PDA Surabaya dipimpin oleh ketua PDA jalan ke depan. Amin ya Allah. Tapi ingat Bu, begitu sampai di pintu gerbang surga Jannatun Naim, ada satu pertanyaan malaikat yang diajukan kepada ibu-ibu. Bu, PDA sama guru-guru TK dulu ketika ibu-ibu bapak mengelola TK, kemudian mengurus TK yang gajinya tidak seberapa, tapi pahalanya itu sudah disediakan luar biasa di dalam Ibu. Wah, selamat Ibu. Tapi dulu yang memberi izin siapa Bu? Yang beri izin siapa Pak? Bapak-bapak. Lah kalau begitu malaikat Ridwan langsung, ya kalau gitu jangan tergesa-gesa. Siapa dulu yang memberi izin? Ya bapak-bapak. Mana Bapak Muhammadiyah? Dipanggil Bapak Muhammadiyah. Bapak Muhammadiyah PDM Surabaya berbondong-bondong depan pintu gerbang. Di situ ternyata padu. Aisyah, loh Bu, sampean dulu nek TK ora tak izini, lemah mbiyen sing golek saya lho. TK-ne dhewe pokoke Muhammadiyah sik enggak, sing ngurus ki ya ibu-ibu. Akhirnya malaikat Ridwan, stop. Pun mlebu bareng mawon. Wah, Muhammadiyah Aisyah bergandengan masuk. Remen apa mboten, Pak? Nyuwun sewu, ampun ngantos kalian tuh gandeng sinten lho nggih. Harus dicari itu Bapak Ibu. Nah, seperti tadi harapannya Pak Ketua PDM. Kalau ternyata yang dipanggil pertama masuk surga itu Ketua PDM, insya Allah ingat betul tanggung jawabnya sebagai pimpinan dalam mukaddimah anggaran dasar. Menghantarkan semua jamaah persyarikatan ke depan pintu gerbang itu sudah ditunaikan. Alhamdulillah ya Allah. Ini tanggung jawab saya sebagai pimpinan Muhammadiyah. Tetapi ingat, ada enggak yang ngeyel tidak mau masuk surga? Ada. Iya, wes ditokke proposal ning ya ora netes. Nganti Aisyah itu malu, lah ya Allah, proposal ping 7 netes siji ndadak nganggo munine oke ra jamaah. Pengalaman enggak Bapak Ibu yang gitu? Iya. Masya Allah. Niku ten pundi niku? Jogja meneh, ya tak sabar-sabar nih. Wong Jogja iki wong sabar kabeh. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah bermuhammadiyah. Konsekuensi kita, semua kita pemimpin, maka semua kita punya kewajiban menjadikan diri kita teladan di tengah masyarakat. Teladan di tengah masyarakat dari spiritual, sholat jamaah kita. Teladan kita bersosial bagaimana? Jika ada hal yang di masyarakat perlu kita bantu, tidak boleh kita semua tercerabut dari akar masyarakat. Kerja bakti, monggo. Rondo, orang Muhammadiyah harus ikut terlibat. Menjaga keamanan lingkungan, kebersihan lingkungan, Muhammadiyah Aisyah harus menjadi teladan di dalam. Inilah yang dikehendaki agar apa Bapak Ibu? Kita bisa membawakan agama ini sesuai yang dikehendaki oleh persyarikatan, yaitu ad-din al-hadarah. Ad-din al-hadarah maknanya agama Islam harus hadir di tengah masyarakat yang kita bawa, kita dakwahkan, kita contohkan di tengah masyarakat sebagai warga persyarikatan. Kita tidak boleh tercerabut, tidak boleh menghindar, tidak boleh kemudian nyingkiri apa yang menjadi gawe masyarakat kita setempat. Semangat kita amar ma'ruf nahi mungkar harus tetap menyala. Nah inilah Bapak Ibu, memang tidak mudah
komitmen kita sebagai pemimpin, apalagi lebih lagi pemimpin persyarikatan yang betul diharapkan harus meneladankan agama dalam kehidupan. Yang kita contoh adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bapak-bapak Muhammadiyah sebagai seorang suami di rumah menjadi teladan bagi putra kakung, putra setri, putra mara sepuh. Bagaimana ibu di rumah mengelola, memanage rumah tangga sehingga keduanya ada sinergi yang luar biasa antara suami dan istri dalam rangka membangun rumah yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu komitmen kita. Dan berawal dari situlah Bapak Ibu, kepemimpinan di setiap lini akan dirasakan oleh orang-orang terdekat kita. Dan insya Allah kalau orang-orang terdekat kita ini merasakan kehadiran kita, maka pada saatnya apa yang kita dakwahkan akan didengarkan, diikuti, dan insya Allah ditaati. Inilah harapan dan persyarikatan Muhammadiyah, menjadikan agama itu hadir di tengah masyarakat, hadir dalam kehidupan kita berkeluarga, hadir dalam kehidupan kita berorganisasi, bahkan bernegara. Nyuwun sewu, Muhammadiyah tidak abai, Muhammadiyah tidak bukan cuek, bukan meninggalkan persoalan bangsa. Muhammadiyah akan tetap kritis, Muhammadiyah akan menjadi komponen bangsa yang terus akan menyuarakan kebenaran sebagaimana watak, dasar, dan DNA-nya Muhammadiyah. Meski dikasih tambang, tetap saja harus berjuang. Setuju nggih Bapak-bapak ya? Iya, tetap harus diperjuangkan kebenaran itu. Tidak boleh terhenti. Jika nanti dalam pelaksanaannya bimbang, kembalikan, akan menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, urusan itu sudah clear dan tidak perlu kita tanyakan kembali. Kita tinggal bagaimana sekarang. Bismillah, tawakaltu 'alallah. Di pundak kita sebagai semua pemimpin, pertama, kokohkan akidah, luruskan ibadah, jadikan optimal semua amal soleh. Insya Allah dengan itu kula panjenengan sedaya akan mampu mengemban amanah menghantarkan warga persyarikatan ke pintu gerbang surga Jannatun Naim. Kita akhiri dengan nyuwun sewu. Cirine wong Muhammad ati ikhlas tur akeh amal ora tawakalan hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Salat iku kewajiban, poso iku zakat iku kewajiban, tindak haji kewajiban, jujur iku sandang, andap asor sandang, tepos liro sandangane, andum lomo sandang, tolabul ilmi seneng, asodakoh ngamal soleh seneng, silaturahmi senengane iya, angapusi okeh laline
pantangane angapusi pantang anggrenengi pantang iri dengki pantangane util medhit iya nesu iku lho kok malah ana sing gaweane wae sinten sirikane lho jare kon jujur gaweane ya kan gaweane nesu sirikane nesu iku siri mutung iku siri prengat prengut sini ane anjek kaprut hasbunallah nggih hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula iya mlebu swarga pandu adoh neraka pandu anak soleh pandu bondo berkah pandu nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.